Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen Gibraltar Battle of the Sexes berakhir kawan. Tim pria menang atas tim wanita dengan skor 53 berbanding 47, selisih 6 poin. Untuk pecatur kita, Iren Karisma Sukandar di turnamen ini memetik 4,5 poin dari 10 game yang dia mainkan, dengan rincian 2 kali menang, 3 kali kalah, dan sisanya 5 kali remis, dan mendapatkan tambahan FIDE rating sebesar 2,8 atau 3 poin, berada di posisi ke-13 dari 20 pemain yang ikut serta. Dan tadi malam di babak terakhirnya, dia bertemu dengan Erik Rosen, International Master asal Amerika. Juga seorang streamer atau YouTuber catur yang cukup terkenal kawan, banyak sekali subscribernya. Kalau tidak salah, Erik Rosen ini juga kawan dari Iren Karisma Sukandar. Dan kita akan lihat game dari kedua pemain ini tadi malam. Langsung saja kita ke atas papan. Di game terakhirnya ini, Iren pegang hitam, Erik Rosen pegang putih. Bermain dengan pion E4, Iren membalas pion E5, kuda F3, kuda C6, kuda C3, dan kuda F6. Kita temui permainan 4 kuda. Dan putih atau Erik Rosen melanjutkan dengan variasi Skotlandia, pion D4. Jalur utama adalah pion E pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya gajah B4 mengepin kuda. Mungkin Iren ingin mendapatkan pion pusat. Terlebih dahulu Erik Rosen menukarkan kudanya, pukul kuda hitam C6, dipukul balik menggunakan pion B. Memukul balik menggunakan pion B ini bertujuan untuk menghindari pertukaran menteri yang lebih cepat kawan. Dan biasanya bisa dilanjut seperti ini. Gajah hitam mungkin akan melanjutkan pertukaran kuda untuk merusak bangunan pion putih di sayap menteri. Hitam bisa melanjutkan pengembangan atau pion H6 untuk mengusir gajah. Jika putih ingin merusak bangunan pion hitam pun juga bisa kawan. Atau tadi di sini terlebih dahulu untuk melakukan rokade sekaligus dengan tempo skat. Simple, raja bergeser, dan kalian bisa melanjutkan pertukaran kuda atau mundur ke peta F4 untuk mengincar pion ini. Jika kuda ambil pion ini blunder kawan, karena beteng bisa digeser, nanti diikuti pion maju dan posisi kuda nanti akan tewas. Itulah yang bisa terjadi apabila pada posisi ini hitam memukul balik menggunakan pion D, terjadi pertukaran menteri yang lebih cepat. Iren memukul balik menggunakan pion B. Selanjutnya adalah gajah D3 melindungi pion pusat. Kedua pemain rokade di langkah ke-7 dan ke-8-nya. Sekarang pion D5 oleh Iren menantang pion pusat, diterima, dipukul balik. Sekarang posisi pion hitam kembali bagus lagi, tak ada yang bertumpuk. Di sini gajah G5, lanjut Erik Rosen memberikan pressure bagi kuda F6, dibalas dengan pion C6 untuk memperkuat posisi pionnya. Karena pada posisi ini kawan, pion ini menjadi incaran berikutnya dari putih. Kalian jika tidak berhati-hati, ambil contoh memainkan pion ini kawan, pion A5. Selanjutnya adalah kuda putih akan pukul pion ini. Kalian tidak akan berani ambil pion ini kawan, karena posisinya kena pin. Di sini apabila diambil oleh menteri hitam, maka berikutnya inilah yang akan diambil oleh putih, gajah pukul kuda F6. Tidak akan berani langsung dipukul balik menggunakan pion kawan, karena menterinya akan tewas nanti, discover check atau discover attack. Jadi pada posisi ini kemungkinan hitam akan membalas dengan langkah gajah B7, memberikan ancaman skakmat. Putih membalas menteri G4, melindungi pion. Di sini terjadi pertukaran menteri di sini kawan. Dan nantinya gajah putih di F6 pun akan tewas. Tapi kompensasinya juga struktur pion hitam ini akan rusak seperti ini. Dan coba lihat, dengan rusaknya struktur pion ini memberikan keuntungan bagi putih. Tapi dengan komposisi gajah yang berlainan warna, apabila hitam mampu mempertahankan posisi, kemungkinan permainan pun akan berakhir miss. Oke, kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi seperti ini, Iren melihat ancaman terhadap pion lemahnya peta pusat ini. Dia membackup dengan pion C6 dan Erik Rosen melanjutkan menteri F3, memberikan pressure lebih bagi kuda di peta F6. Di sini ada beberapa langkah pilihan utama yang bisa dimainkan oleh hitam kawan. Gajah bergerak ke peta D6, nomor 2 ke peta E7, atau bermain dengan pion H6. Iren bermain dengan pion H6. Dan ini seperti membuat pertanyaan bagi putih kawan, apakah melanjutkan gajahnya pukul kuda atau menarik mundur ke peta H4 atau ke peta yang lain.
Di sini Erik Rosen memilih bertukar gajah pukul kuda. Jika gajah ini ditarik mundur kawan, jawaban hitam adalah pion G5, gajah mundur, dan gajah G4 menyerang menteri. Hitam mendapatkan tempo untuk memberikan tekanan balik. Dan posisi menteri ini tidak mempunyai peta yang bagus lagi kawan untuk menghindar. Ke peta ini pun nanti ancamannya adalah pion ini didorong maju, mendapatkan garbuan, kuda, serta menteri putih. Mungkin jawaban putih adalah gajah ke peta C7 kawan, sama-sama memberikan ancaman bagi menteri masing-masing. Di sini hitam akan melanjutkan gajah pukul menteri putih, gajah putih pukul menteri hitam, dan selanjutnya adalah beteng A akan pukul gajah putih, pion akan pukul gajah hitam. Ini akan memberikan keuntungan bagi hitam kawan, karena struktur pion putih ini juga mulai rusak. Oke, kita kembali ke permainan kawan. Di sini tadi, saat pion H6 ini dimainkan oleh Iren, dijawab oleh Erik Rosen pertukaran gajah pukul kuda, dipukul balik oleh menteri, dan Erik Rosen melanjutkan pertukaran menteri, dan dipukul balik oleh pion hitam. Dan sekarang coba lihat kawan posisi pion-pion di atas papan. Hitam mempunyai 4 bagian pion yang terpisah seperti ini kawan. Sedangkan putih mempunyai 2 bagian pion yang terpisah di sayap menteri dan satunya atau satu bagian lainnya di sayap raja. Tentu struktur pion putih lebih baik daripada hitam, tapi dalam hal penguasaan ruang kawan, 4 pion hitam ini sudah berada di depan, mendapatkan penguasaan di baris ke-5 serta di baris ke-4, terutama di peta-peta ini kawan oleh pion D ini. Di sini Erik Rosen menjawab dengan langkah kuda bergeser ke E2 untuk menghindari pertukaran gajah bisa pukul kuda sehingga struktur pionnya rusak. Dan ide berikutnya mungkin siap bermanuver kawan ke peta-peta ini bisa saja dilakukan oleh kuda putih. Selanjutnya beteng B8 persiapan memberikan discover attack bagi pion B2, dijawab dengan kuda D4 menyerang pion. Pion di backup oleh beteng B6, selanjutnya kuda F5. Kali ini mengincar pion H6, langsung disikat oleh gajah hitam, dipukul balik oleh gajah putih. Dan kita temui komposisi permainan di atas papan sepasang beteng plus gajah, tapi gajahnya saling bertolak warna kawan. Putih mendapatkan gajah terang dan hitam mendapatkan gajah gelap. Kebanyakan permainan seperti ini akan berakhir miss. Walaupun struktur pion putih bagus, tapi jika hitam mampu mempertahankan posisi, kebanyakan permainan akan berakhir miss. Kita lihat saja apa yang bisa dilakukan oleh kedua pemain. Iren menggeser beteng E8, mendapatkan kontrol penuh di lajur E. Untuk sementara, beteng putih ini tidak akan berani menempati lajur E untuk menantang pertukaran kawan, karena di sini masih ada gajah. Mungkin kalian berpikir untuk mengusir gajah ini atau memblokade diagonal ini agar beteng nanti bisa bergerak. Bisa saja gajah akan mundur atau bergeser ke D6. Mungkin kalian ingin menantang pertukaran beteng di sini. Maka beteng pukul beteng, setelah dipukul balik, di sini kalian akan kehilangan pion. Atau pada posisi ini kalian tidak terburu-buru menggeser beteng, bermain dengan pion B4 untuk menghindari ancaman beteng hitam tadi. Di sini gajah akan bermain ke peta E5 kawan untuk mengincar pion yang ada di peta C3 kali ini. Variasi ini tidak bagus, tidak dipilih oleh Erik Rosen. Pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng ini digeser ke E8, Erik Rosen bermain dengan gajah D3, dibalas dengan gajah C5. Membuka serangan bagi pion, di sini pion didorong maju, sekarang gajah ke B4 kembali mengawasi peta E1, di sini pion C4 tantang Erik Rosen. Pion didorong maju saja dan beteng A bergeser ke C1. Kali ini gajah C3 menutup akses bagi beteng untuk mendukung pionnya didorong maju ataupun untuk menutup permainan kawan di sayap menteri ini. Sekarang beteng naik ke C2, ingin berpindah bergeser ke E2 menantang pertukaran, dijawab dengan beteng naik ke E5 dan beteng E2 oleh Erik Rosen menantang pertukaran. Diterima oleh Iren, beteng pukul beteng dipukul balik oleh gajah. Mungkin pada posisi ini hitam mempunyai pilihan lain kawan dengan pion C5 untuk menahan diri bertukar beteng, berharap nanti jika putih tetap memaksa pertukaran seperti ini, maka struktur pionnya akan kembali pulih lagi. Tapi tidak bisa kawan, walaupun struktur pion ini sementara pulih, karena perbedaan warna gajah ini sulit untuk mendapatkan progres permainan. Hitam sulit untuk mencoba mendorong pionnya maju ke peta-peta terang kawan, karena masih ada gajah peta terang putih. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan progres permainan.
Jadi pada posisi seperti ini, sepertinya Iren bermain aman, ingin mendapatkan remis, langsung bertukar beteng, dipukul balik oleh gajah. Sekarang pion A5, beteng B1, dan pion C5, pion A4, balas Erik Rosen. Sudah jelas kedua pemain menutup permainan di sayap menteri, menjaga pion-pionnya berada di peta sesuai dengan gajahnya, raja hitam F8, dan gajah D3. Beteng E6, sekarang pion G3 memberikan ruang. Dan di sini raja ke E7, raja putih G2. Di langkah ke-29 ini kawan, kedua pemain sepakat untuk remis. Memang sangat sulit kawan dengan komposisi seperti ini untuk mendapatkan progres permainan. Kebanyakan pasti akan berakhir remis. Kecuali kalian yang main pasti akan menang atau kalah jika melanjutkan permainan seperti ini dengan komposisi gajah yang berlainan warna. Oke, itulah kawan game terakhir dari Iren Karisma Sukandar di turnamen Gibraltar Battle of the Sexes. Bertemu dengan temannya, dia bermain aman untuk mendapatkan remis di langkah ke-29. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan bisa memberikan bahan referensi dalam permainan 4 kuda variasi Scotland. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.